Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Bapak dosen selaku dosen pengampu hadis tarbawi dan juga teman-teman kelas BLP yang saya cintai dan saya banggakan. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Dimas Nugroho, NIM 2420067. Di sini saya sebagai moderator dan juga ada Amalia Fadilah dan juga Fazan Imatika Hidayah sebagai pemateri. Selanjutnya surat Al-Imran ayat 17 yang berbunyi As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustakbirina bil ashar, yang artinya orang-orang yang sabar, orang-orang yang benar, orang-orang yang taat, orang-orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar. Tafsir Al-Qur'annya, mereka itu adalah orang-orang yang bersifat sabar dan menjalankan ketaatan kepada Allah dan menjauhi berbagai macam maksiat dan dalam menghadapi musibah yang menimpa mereka dari takdir Allah yang menyakitkan. Dan dengan sifat jujur dalam ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan, memiliki ketaatan yang sempurna, berinfak dengan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, dan mengucapkan istighfar di malam hari, karena waktu tersebut merupakan waktu besarnya kesempatan diterima dan dikabulkannya doa. Asbabun nuzulnya, as-sabirin, orang-orang yang sabar, yakni dalam berbuat ketaatan dan meninggalkan larangannya. Was-sadiqin, orang yang sabar terhadap apa-apa yang dikabarkan kepada mereka dari pengakuan keimanan mereka dan dengan kesungguhan mereka menjalankan amal perbuatan yang berat. Wal qanitin, orang yang taat, yakni tunduk dan patuh. Wal munfikin, orang yang menafkahkan hartanya, yaitu mengeluarkan sebagian dari harta kekayaan mereka dan di jalan-jalan ketaatan yang diperintahkan kepada mereka. Silaturahmi, membantu kaum kerabat, menutupi kebutuhan, dan menolong orang yang sedang membutuhkan. Wal mustakfirina bil ashar, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sahur atau waktu sebelum fajar. Hal ini menunjukkan keutamaan istighfar pada waktu sahur. Diceritakan bahwa ketika Ya'rob berkata kepada putra-putranya dalam surat Yusuf ayat 98 yang artinya, aku akan memohon ampunan untuk kalian kepada Rabbku, bahwa dia mengakhirkan hal itu sebagai waktu sebelum fajar. Surat Al-Baqarah ayat 261. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambata sab'a sanabila fi kulli sumbalatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim, yang artinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Maksud ayat tersebut adalah setelah menjelaskan kuasaannya menghidupkan makhluk yang telah mati, Allah beralih menjelaskan permisalan terkait balasan yang berlipat ganda bagi orang yang berinfak di jalan Allah. Perumpamaan keadaan yang sangat mengagumkan dari orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan tulus untuk ketaatan dan kebaikan, seperti keadaan seorang petani yang menabur benih, sebutir biji yang ditanam di tanah yang subur menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji, sehingga jumlah keseluruhannya menjadi 700.
Bahkan Allah telah melipat gandakan pahala kebaikan sampai 700 kali lipat atau lebih bagi siapa yang Dia kehendaki sesuai tingkat keimanan dan keikhlasan hati yang berinfak. Dan jangan menduga Allah tidak mampu memberi sebanyak mungkin, sebab Allah maha luas karunia-Nya. Dan jangan menduga Dia tidak tahu siapa yang berinfak di jalannya dengan tulus, sebab Dia maha mengetahui siapa yang berhak menerima karunia tersebut dan maha mengetahui atas segala niat hambanya. Asbabul Nuzul dari surat Al-Baqarah ayat 261. Turun berkenaan dengan datangnya Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa dirham untuk dinafkahkan kepada pejuang yang terlibat dalam perang Tabuk yang terjadi pada tahun 631 Masehi. Sebagai jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas serangan Heraklius yang terjadi di antara Madinah dan Damaskus, di mana Abdurrahman bin Auf membawa 4.000 dirham dan berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Aku memiliki 8.000 dirham, lalu seperduanya ini aku persembahkan kepada Allah." Sedangkan Utsman bin Affan membawa 1.000 unta. Kandungan ayat dalam pemahaman mufasir. Ayat infak menjelaskan mengenai keutamaan infak di jalan Allah. Allah juga menegaskan bahwa amal kebaikan itu pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 700 kali lipat. Selanjutnya, Allah menjelaskan bahwa mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang telah menerima sedekahnya dapat membatalkan sedekahnya serta menghilangkan pahalanya. Hal ini sama saja dengan riya. Sesungguhnya Allah memiliki kemurahan yang tak terbatas dan pemberiannya tidak bisa dibatasi. Dan Allah maha mengetahui untuk siapa pahala yang dilipat gandakan ini, yaitu ditujukan kepada orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk meninggalkan kalimat Allah dan mendidik umat dengan didikan akhlak agama dan keutamaan yang bisa membawa manusia kepada kebahagiaan, baik di dunia ataupun kelak jika mereka kembali ke akhirat. Apabila pengaruh infak ini telah membekas hingga agamanya menjadi kuat di antara mereka dan seluruh umat dapat merasakan kebahagiaan, berarti mereka semua telah merasakan hasil yang membawa kebaikan yang melimpah kepada mereka. Mentauladani bangsa-bangsa yang telah kuat, di mana setiap individu tampak bersemangat mengeluarkan infak dan sedekah dalam upaya meningkatkan martabat bangsa dengan cara menyiarkan ilmu pengetahuan, di samping mendirikan berbagai macam yayasan kebaikan untuk kemaslahatan umat. Ahmad Mudhafar Al-Margahi 1986 pada tahun 631 Masehi. Sebagai jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas serangan Heraklius yang terjadi di antara Madinah dan Damaskus, di mana Abdurrahman bin Auf membawa 4.000 dirham dan berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Aku memiliki 8.000 dirham, lalu seperduanya ini aku persembahkan kepada Allah." Sedangkan Utsman bin Affan membawa 1.000 unta. Kandungan ayat dalam pemahaman mufasir. Ayat infak menjelaskan mengenai keutamaan infak di jalan Allah. Allah juga menegaskan bahwa amal kebaikan itu pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 700 kali lipat. Selanjutnya, Allah menjelaskan bahwa mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang telah menerima sedekahnya dapat membatalkan sedekahnya serta menghilangkan pahalanya. Hal ini sama saja dengan riya. Sesungguhnya Allah memiliki kemurahan yang tak terbatas dan pemberiannya tidak bisa dibatasi. Dan Allah maha mengetahui untuk siapa pahala yang dilipat gandakan ini,
yaitu ditujukan kepada orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk meninggalkan kalimat Allah dan mendidik umat dengan didikan akhlak agama dan keutamaan yang bisa membawa manusia kepada kebahagiaan, baik di dunia ataupun kelak jika mereka kembali ke akhirat. Apabila pengaruh infak ini telah membekas, hingga agamanya menjadi kuat di antara mereka dan seluruh umat dapat merasakan kebahagiaan. Berarti mereka semua telah merasakan hasil yang membawa kebaikan yang melimpah kepada mereka. Mentauladani bangsa-bangsa yang telah kuat, di mana setiap individu tampak bersemangat mengeluarkan infak dan sodakoh dalam upaya meningkatkan martabat bangsa dengan cara menyiarkan ilmu pengetahuan, di samping mendirikan berbagai macam yayasan kebaikan untuk kemaslahatan umat. Ahmad Mudhafar Al-Margahi 1008. Quran Surat Al-Isra ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha fa idza jaa wa'dul akhirati liyassujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhalu awwala marrati wa liyutabbiru ma 'alau tatbira. Artinya, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasuki pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Tafsir Quran Al-Isra ayat 7. Jika kalian baik dalam perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan kalian, sesungguhnya kalian berarti telah berbuat baik terhadap diri kalian sendiri, sebab pahala kembali kepada kalian. Bila kalian bertindak buruk, maka hukumannya juga berbalik kepada mengenai kalian sendiri. Jika nanti telah tiba ketetapan terjadinya kerusakan kedua yang kalian berbuat, maka kami menjadikan musuh kalian berkuasa atas kalian kembali, untuk menghinakan dan mengalahkan kalian, sehingga tampaklah bekas-bekas penghinaan dan penistaan pada wajah-wajah kalian, dan lalu merangsek masuk menghadapi kalian ke dalam bentuk makdis untuk menghancurkan sebagaimana mereka dahulu pernah menghancurkannya, dan kemudian meluluh lantahkan semua yang telah mereka miliki sehabis-habisnya secara total. Tafsir Al-Muyassar, Kementerian Agama Saudi Arabia. Wahai Bani Israel, seandainya kalian memperbaiki amalan kalian dan mengerjakan sesuai tata cara yang diperintahkan, niscaya ganjaran amalan tersebut pasti kembali kepada diri kalian, sebab Allah tidak membutuhkan amalan-amalan tersebut. Sebaiknya, andai kalian berbuat keburukan, maka balasannya juga akan kembali kepada kalian, sebab kebaikan amalan kalian sama sekali tidaklah memberi manfaat kepada Allah, dan keburukan kalian tidak pula mendatangkan kerugian baginya. Apabila masa kerusakan yang kedua telah tiba, kami telah memberikan kekuasaan pada musuh-musuh kalian agar merendahkan, menginjak harga diri dan menyuramkan wajah kalian dengan menimpakan atas kalian ragam penghinaan dan siksa. Mereka juga pasti akan memasuki Baitul Maqdis lalu menghancurkannya sebagaimana mereka yang lakukan pada penguasaan mereka yang pertama, lalu menghancurkan semua negeri yang mereka kuasai secara menyeluruh. Tafsir Al-Mukhtasar. Jika kalian baik dalam perkataan dan perbuatan kalian, maka pahalanya akan kembali kepada diri kalian di dunia dan di akhirat. Namun, jika kalian melakukan keburukan dengan berbuat kekafiran dan kemaksiatan, maka siksaannya juga akan kembali pada diri kalian. Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah. In ahsantum, jika kamu berbuat baik, yakni jika perkataan dan perbuatan kalian sesuai dengan yang diperintahkan kepada kalian. Ahsantum li anfusikum, kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, sebab balasan dari hal tersebut akan kembali kepada kalian. Wa in asatum, dan jika kamu berbuat jahat dalam perkataan dan perbuatan kalian,
falaha, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri, yakni berarti kalian telah berbuat jahat kepada diri kalian sendiri. Fa idza jaa wa'dul akhirah, dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, yakni jika telah datang waktu dari hukuman kedua yang dijanjikan kepada mereka. Liyasu wajuhakum, untuk menyuramkan muka-mukamu, yakni kami akan menguatkan musuh kalian agar mereka dapat berbuat sesuatu yang menghinakan kalian, sehingga pada wajah kalian akan nampak tanda kekalahan, kehinaan dan aib setelah kalian dulunya menyombongkan diri dan angkuh. Waliyadkhulul masjida kaman dakhaluhu awwala marrati waliyatakbiru, mereka masuk ke dalam masjid sebagaimana musuh-musuh memasukinya pada kali pertama untuk membinasakan. Tafsir surat An-Nur ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati layastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim wa layamakkananna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amnan ya'budunani la yusrikuna bi syai'aw wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika lahumul fasiqun. Dan artinya dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengerjakan amal-amal yang saleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka, dan Dia menukar keadaan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersatukan sesuatu apapun denganku, dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang yang fasik. Ini merupakan janji dari Allah SWT kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Dia akan menjadikan umatnya sebagai orang-orang yang berkuasa di bumi, yakni menjadi para pemimpin manusia dan penguasa mereka. Dan negeri akan menjadi baik, dan semua hamba Allah akan tunduk kepada mereka, dan Allah akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa dan menjadi penguasa atas manusia. Janji itu telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Segala puji bagi Allah, sebegitu juga karunia-Nya, karena sesungguhnya sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, Allah telah menaklukkan baginya Mekah, Khaybar, Bahrain, dan semua kawasan Jazirah Arabia serta negeri Yaman seluruhnya. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sempat memungut jizyah dari orang-orang Majusi Hajar dan juga dari para penduduk yang ada di pinggir negeri Syam yang berada di dekat negeri Arab. Berbagai macam hadiah berdatangan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dari Heraklius, Kaisar Romawi, penguasa negeri Mesir, dan Iskandariah, yaitu Raja Mukaukis, raja-raja negeri Oman, dan Raja Negus, raja negeri Abesinia yang bertahta sesudah Ashamah rahimahullah. Kemudian setelah Rasulullah SAW wafat dan Allah telah memilihnya untuk menempati kemuliaan yang ada di sisinya, maka urusannya dipegang oleh khalifah yang sudahnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Maka dirapikannya kembali semua kesemrawutan sepeninggal Rasulullah SAW, dan seluruh jazirah Arabia berhasil disatukan kembali. Lalu ia mengirimkan sejumlah pasukan kaum muslim ke negeri Persia di bawah pimpinan Khalid ibnu Walid radhiyallahu an. Akhirnya mereka berhasil menaklukkan sebagian dari negeri Persia dan banyak korban yang berjatuhan dari kalangan penduduknya. Ia